Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Eni berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, jumpa lagi dengan video pembelajaran Bu Eni. Kali ini Bu Eni akan menjelaskan tentang mata pelajaran tematik materi pelajaran bahasa Indonesia, yakni teks non-fiksi. Namun sebelum itu, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama. Dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadihin niyah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung saja nggih. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang memprediksi informasi penting dari teks non-fiksi. Berikutnya, yang kedua, kita akan mempelajari tentang membaca memindai. Yang ketiga, kita akan belajar tentang karangan non-fiksi. Keempat, tentang infografis. Kemudian yang kelima, tentang langkah-langkah menulis peta pikiran. Baik anak-anak, untuk yang pertama, mengidentifikasi informasi penting dari teks non-fiksi. Pada pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kata kunci dan sebagainya, ataupun pengertian dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi sendiri adalah teks yang benar-benar nyata atau benar-benar terjadi. Oke. Informasi dalam bacaan atau dalam teks non-fiksi itu ada yang bersifat tersurat atau tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang diperoleh langsung dari teks. Informasi tersirat adalah informasi yang diperoleh setelah membaca. Jadi kita baca secara keseluruhan dulu, kemudian ada informasi apa di dalamnya itu tidak disebutkan, melainkan kita menerka sendiri. Itu namanya informasi tersirat. Selain itu, bisa juga dari judul bacaan. Oke, karena setiap judul bacaan itu mengandung atau mempunyai kata-kata penting yang disebut kata kunci. Amati contoh berikut. Misalkan ada teks yang berjudul rotasi bumi mengakibatkan perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Kita kira-kira kata kuncinya apa ya? Betul, kata kuncinya adalah rotasi bumi. Nah, informasi yang didapat dari teks tersebut bisa jadi adalah pengertian rotasi, kemudian waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi, kemudian serta akibat dari rotasi bumi. Nah, ini contoh, contoh dari informasi yang didapat ketika kita membaca teks yang berjudul rotasi bumi mengakibatkan perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Berikutnya kita belajar membaca memindai. Apa ya membaca memindai itu? Membaca memindai disebut juga scanning, disebut juga membaca tatap. Nah, pengertiannya adalah teknik membaca sekilas dan cepat, tetapi teliti, yang bertujuan untuk memperoleh informasi tertentu atau fakta dari suatu teks. Membaca scanning ini atau membaca memindai ini dilakukan ketika membaca buku yang memiliki indeks. Contohnya kamus, ensiklopedia, atau buku telepon. Jadi langsung saja. Nah, misalkan seperti huruf awalnya adalah abjad awalnya adalah A. Nah, itu kita cari di abjad A. Kemudian abjad awalnya adalah Z, gitu. Kita cari di Z.
berikutnya setelah Z itu apa, huruf abjadnya apa. Nah, itu dengan kita cara bisa menggunakan membaca, memindai. Berikutnya nak, kita belajar tentang karangan non-fiksi. Apa ya karangan non-fiksi itu? Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Karangan non-fiksi itu dibagi menjadi dua, yakni non-fiksi murni, berisi pengembangan berdasarkan data-data autentik, berarti nyata, real, seperti artikel. Ya, tidak ada yang namanya artikel itu mengarang bebas, tidak ada, bukan. Tapi merupakan data-data yang autentik. Yang kedua skripsi. Berikutnya tesis, ada disertasi, makalah, dan sebagainya. Ini contoh-contoh karangan non-fiksi murni. Berikutnya yang kedua adalah non-fiksi kreatif. Non-fiksi kreatif berawal dari data-data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulis. Bisa jadi cerita itu nyata, benar-benar terjadi, tetapi kemudian dikembangkan lagi oleh penulisnya. Nah, seperti contoh novel. Bisa jadi novel itu adalah kisah nyata di sebuah kehidupan, tapi biasanya ditambahi atau dikembangkan oleh penulisnya. Kemudian puisi dan prosa. Berikutnya, tahukah kamu nak, apakah itu yang dinamakan infografis? Pasti kalian sering melihat ini. Nah, ini gambar ini nak. Infografis ini namanya infografis. Sering ya kita lihat, kita jumpai. Apa ya infografis itu? Infografis adalah informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan elemen visual seperti grafik, gambar, ilustrasi, atau tipografi. Menambahkan infografis pada konten memungkinkan pembaca menjadi lebih tertarik dan mudah mencerna informasi yang Anda sampaikan. Nah, contoh seperti itu di gambar di sebelah kiri kalian itu ada novel coronavirus 2019 atau nCoV. Nah, itu dan sebagainya. Ada cara penyebaran, ada gambarnya. Kemudian pencegahannya bagaimana? Itu ada cara-caranya. Terus gejala-gejalanya. Nah, itu lebih menarik. Kita itu lebih menarik untuk membacanya. Berikutnya yakni langkah-langkah membuat peta pikiran. Bagaimana cara kita membuat peta pikiran? Di tema sebelumnya kita sudah diajarkan apa sih peta pikiran, atau dalam bahasa lain yakni mind map, ya. Nah, ini nak cara-cara membuatnya. Yang pertama, tulis gagasan utama atau topik yang dibahas di tengah kertas dan beri lingkup seperti lingkaran, persegi, bohlam, buah-buahan, dan lain-lain. Terserah kita. Berikutnya, tambahkan cabang-cabang yang keluar pusat gagasan utama. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap cabang. Tujuannya adalah agar supaya lebih menarik. Berikutnya, yang ketiga, tulislah kata kunci atau frasa yang dikembangkan untuk penjelas. Berikutnya contoh ini, contoh mind map atau peta pikiran. Peta pikiran tentang gerhana matahari itu nak. Ya, kalian perhatikan waktu terjadinya siang hari. Kemudian cabang berikutnya yakni menjelaskan jenis-jenis gerhana matahari. Di situ ada 3 gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin. Kemudian proses terjadinya. Gerhana matahari terjadi karena ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di tengah antara bumi dan matahari. Ini contoh mind map atau peta pikiran. Nah, kalian perhatikan di situ ada masing-masing cabang memiliki warna yang berbeda agar kita lebih mudah dan lebih menarik untuk membacanya. Nah, untuk lebih memahami penjelasan Bu Eni tadi, pembelajaran kali ini, Bu Eni ada tugas. Nah, ini silahkan dikerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari kata kunci tadi ada.
Yang kedua, jelaskan pengertian karangan non-fiksi murni dan berikan 3 contohnya. Yang ketiga, jelaskan pengertian dari infografis. Berikutnya yang keempat, buatlah peta pikiran dari teks proses terjadinya gerhana bulan yang ada di LKS tema 8 halaman 68. Bu Eni berharap nomor 1, 2, 3, dan 4 ini dikerjakan di buku pink, tapi untuk nomor 4, khusus nomor 4, ini harus sesuai dari arahan langkah-langkah membuat peta pikiran yang tadi ya. Jadi harus ada lingkup bentuknya tadi, kemudian harus ada cabang-cabangnya. Nah, cabang ini masing-masing cabang harus diberi warna yang berbeda supaya lebih bagus. Baik anak-anak, itu saja penjelasan materi Bu Eni kali ini. Mudah-mudahan mudah difahami dan mudah diterima oleh kalian semua. Baik, kurang lebihnya Bu Eni mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.